Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifi Alfansuri dengan NIM 0101192042 dari kelas KPIA semester 7 dengan dosen pengampu Dr. Elvi Yanti Ritonga MA. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai teknologi komunikasi dan masyarakat maya. Sebelum saya sampaikan mengenai ciri-ciri komunikasi masyarakat maya, ada kalanya saya akan menjelaskan mengenai internet menjadi fenomena budaya baru atau new culture. Sebagai sebuah budaya, pada awalnya internet merupakan komunikasi yang sederhana bila dibandingkan dengan komunikasi secara langsung atau face to face. Interaksi secara langsung tidak hanya melibatkan teks sebagai simbol atau tanda dalam berinteraksi semata. Ekspresi wajah, tekanan suara, cara memandang, posisi tubuh, agama, usia, ras, dan sebagainya merupakan tanda-tanda yang juga berperan sebagai interaksi antar individu. Adapun dalam komunikasi termediasi komputer atau computer mediated communication, interaksi terjadi berdasarkan teks semata, bahkan emosi pun ditunjukkan menggunakan teks, yakni dengan simbol-simbol dalam emoticon. Sebagai sebuah kultur, internet merupakan konteks institusional maupun domestik, di mana teknologi ini juga menggunakan simbol-simbol yang memiliki makna tersendiri, dan sebagai bentuk metaforikal yang melibatkan konsep-konsep baru terhadap teknologi dan hubungannya dengan kehidupan sosial. Internet tidak hanya sebatas dengan pengertian teknologi yang menghubungkan antar komputer, melainkan terkadang di dalam istilah tersebut terkandung fenomena-fenomena sosial sebagaimana yang terjadi dalam interaksi antar individu secara face to face. Meski pada beberapa kasus, internet memberikan kerumitan dan perbedaan yang mencolok dibandingkan dengan fenomena sosial pada umumnya. Internet merupakan tonggak dari perkembangan teknologi interaksi global yang mengubah cakupan serta sifat dasar dari medium komunikasi. Transformasi ini yang disebut sebagai second media age, di mana media tradisional seperti radio, koran, dan televisi sudah banyak ditinggalkan masyarakat. Pada masyarakat informasi sendiri, Holmes menyatakan bahwa setiap individu mengalami peningkatan dalam berinteraksi dengan layar komputer. Membangun relasi dari face to screen dibandingkan dengan face to face. Di sini, masyarakat maya membangun dirinya dengan sepenuhnya mengandalkan interaksi sosial dan proses sosial dalam kehidupan kelompok atau jaringan intra dan antar sesama anggota masyarakat maya. Dibandingkan dengan konstruksi masyarakat maya pada mulanya berkembang dari sistem intra dan jaringan yang berkembang menggunakan sistem sarang laba-laba, seperti membentuk sebuah jaringan masyarakat yang besar, di mana ciri-ciri masyarakat maya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah masyarakat maya menggunakan seluruh metode kehidupan masyarakat nyata sebagai model yang dikembangkan dalam segi-segi kehidupan masyarakat maya, seperti membangun interaksi sosial dan kehidupan kelompok, membangun sertifikasi sosial, membangun kebudayaan, membangun pranata sosial, membangun kekuasaan, wewenang, dan kepemimpinan. Yang kedua, masyarakat maya memiliki struktur tersendiri, komunitas tersendiri, dan gaya kehidupan tersendiri. Mereka membangun interaksi sosial di antara para anggota. Jika dalam masyarakat nyata harus ada social contact atau komunikasi secara langsung, maka dalam masyarakat maya juga demikian. Namun, bentuk dari interaksi yang terjadi berbeda dengan bentuk interaksi yang terjadi di masyarakat nyata. Yang ketiga, dalam masyarakat maya, interaksi yang terjadi berbentuk daring atau dalam jaringan dan bersifat virtual. Walaupun demikian,
Komunikasi tetap terjalin dengan baik dan efektif selama media yang digunakan untuk berkomunikasi tersedia dan selalu terhubung. Yang keempat, kontak-kontak sosial yang terjadi di antara masyarakat nyata memiliki makna yang luas di dalam komunikasi mereka satu dengan yang lainnya, sehingga dari sana mereka saling membangun makna dalam perseptif mereka tentang dunia yang dihuninya. Yang terakhir, dalam masyarakat maya, interaksi sosial yang terjadi ada dua bentuk, yaitu yang pertama, proses sosial disosiatif. Proses sosial disosiatif terjadi ketika beberapa anggota masyarakat dalam proses persaingan atau bahkan konflik dengan sesama warga masyarakat maya. Yang kedua, proses sosial asosiatif, memberikan pelayanan kepada komunitas maya baik intra maupun antar jaringan, melakukan kerjasama di antara mereka. Baiklah, selanjutnya mengenai realitas masyarakat maya. Sistem kemasyarakatan yang berkembang dalam masyarakat maya adalah dalam bentuk sistem sosial dan jaringan, baik intra maupun antar jaringan yang ada di dalam masyarakat maya. Dalam hal ini, aturan dibuat oleh pemilik provider, website, dan lain-lain. Bahasa masyarakat maya merupakan bagian dari karya seni pada umumnya. Semua masyarakat maya menempatkan seni dalam ukuran pencitraan dan pemaknaan. Jadi, sistem kesenian dalam masyarakat maya adalah terletak pada pencitraan dan pemaknaan terhadap karya yang ditampilkan kepada publik maya itu sendiri. Bahasa masyarakat maya pada umumnya adalah bahasa Inggris, yang digunakan berdasarkan pada konvensi dan kreativitas penggunaan bahasa ini, seperti menggunakan ikon-ikon tertentu untuk penggambaran dan sebagainya. Sistem pengetahuan dikembangkan menggunakan proses-proses pemberitahuan dan pembelajaran secara langsung, trial to error. Sistem religi atau kepercayaan masyarakat maya adalah waktu dan keyakinan bahwa setiap misteri dalam kehidupan dunia maya dapat dipecahkan. Sesuatu yang terjadi, ciri khas dari kebudayaan maya ini adalah sifatnya yang sangat menggantungkan diri pada media, bahwa kebudayaan itu hanya ada secara nyata dalam media informatika dan beberapa di antaranya telah ditransformasikan ke dalam kognitif manusia. Inilah sebenarnya space dunia maya. Materi selanjutnya adalah dampak interaksi virtual. Yang pertama, kesalahpahaman dalam interaksi virtual. Mayfield menyebutkan bahwa media sosial dapat mempermudah penggunanya untuk mengirim dan memproduksi pesan melalui jejaring sosial, media daring atau dalam jaringan, dan forum dunia maya. Media sosial pada dasarnya membuka ruang kemudahan bagi seseorang untuk berinteraksi secara cepat, tanpa jarak dan waktu. Adapun beberapa hal yang menimbulkan kesalahpahaman dalam interaksi virtual. Yang pertama adalah perbedaan dalam interpretasi teks. Kesalahpahaman biasanya muncul akibat perbedaan interpretasi terhadap teks yang dikirim oleh seseorang dalam interaksi virtual. Yang kedua, kesalahan penggunaan simbol. Komunikasi dalam interaksi virtual mempunyai kelemahan tersendiri, seperti tidak bisa melihat raut wajah lawan bicaranya. Inovasi media sosial adalah menyediakan aplikasi simbol atau emoticon yang mewakili ekspresi wajah dan perilaku seseorang dalam ruang nyata. Seseorang akan memaknai simbol tersebut sebagai representasi lawan bicaranya. Kesalahpahaman antar satu sama yang lain, interaksi virtual salah satunya disebabkan oleh kesalahan penggunaan simbol-simbol tersebut. Simbol yang dikirimkan terkadang membuat seseorang tersinggung dan tersudutkan, meskipun terkadang pesan yang memuat simbol tersebut ditarik atau dihapus oleh si pengirim. Namun, ini tidak dapat mengubah efek
ketersinggungan seseorang terhadap simbol awal yang dikirimkan. Melihat fenomena tersebut, peneliti menganggap sebagai prinsip dasar komunikasi bersifat reversible. Dampak interaksi sosial yang kedua adalah sensitivitas dalam interaksi virtual. Keterbukaan akses terhadap virtual mengakibatkan setiap orang berkirim pesan dan melakukan interaksi secara bebas. Di samping itu, setiap orang bebas mempresentasikan dirinya dalam interaksi virtual sesuai keinginannya. Kebebasan ini yang terkadang membuat beberapa orang merasa sensitif terhadap postingan atau interaksi dari satu dengan yang lain. Adanya beberapa konflik dalam interaksi virtual yang disebabkan oleh kesensitivitasan seseorang adalah yang pertama, sensitivitas linguistik. Sensitivitas linguistik yang dimaksud adalah kemampuan seseorang merespon negatif penggunaan bahasa dalam interaksi virtual. Keragaman suku, budaya, agama, dan pendidikan yang menyusun sebuah interaksi virtual mengakibatkan terbentuknya heterogenitas sikap dan perilaku. Penggunaan bahasa daerah oleh sebagian orang dalam interaksi virtual mengakibatkan kesensitivitasan yang lain, tidak sesuku ataupun sebudaya. Kesensitivitasan tersebut mengakibatkan beberapa orang lain melakukan komentar pedas terhadap perilaku yang menggunakan bahasa daerah. Komentar pedas tersebut akhirnya mengakibatkan ketersinggungan antara satu dengan yang lainnya, sehingga berakhir dengan konflik budaya. Yang kedua, sensitivitas timing. Sensitivitas timing yang dimaksud adalah kemampuan seseorang untuk merespon negatif waktu aktivitas dalam interaksi virtual. Ketidakjelasan aturan baku dalam interaksi virtual mengakibatkan setiap anggota bebas mengirim informasi atau melakukan interaksi kapan saja dalam bentuk interaksi virtual. Dampak interaksi virtual yang ketiga adalah cyberbullying. Candaan di dalam interaksi virtual biasanya dilampiaskan dalam bentuk tindakan ejekan atau menyebar gambar-gambar yang mempermalukan seseorang sehingga pada akhirnya menimbulkan perilaku saling bully atau mengejek satu sama lain. Perilaku saling mengejek di ruang virtual disebut dengan cyberbullying. Menurut Hertz, cyberbullying adalah bentuk penindasan atau kekerasan dengan bentuk mengejek, mengatakan kebohongan, melontarkan kata-kata kasar, menyebarkan rumor maupun melakukan ancaman atau komentar agresif yang dilakukan melalui media-media seperti email, chat room, pesan instal, website termasuk blog atau pesan singkat termasuk SMS. Di samping itu, secara umum media sosial merupakan tempat yang paling sering digunakan untuk menyebarkan virus bullying. Hal ini mengacu pada hasil penelitian Whittaker dan Robin M. Kowalski juga menunjukkan bahwa salah satu konflik dalam interaksi virtual adalah perilaku bullying. Interaksi yang berawal dari sebuah candaan berlanjut menjadi interaksi saling mengejek satu sama lain, sehingga akhirnya salah satu merasa tersudutkan dan berujung saling menghujat satu sama lain. Keagresifan melakukan bullying dalam interaksi virtual mengakibatkan pola interaksi yang awalnya candaan menjadi saling berujar kebencian. Studi Whittaker dan Robin M. Kowalski menyebutkan bahwa komentar yang agresif mempengaruhi persepsi munculnya cyberbullying. Baiklah, kesimpulan yang dapat saya sampaikan pada video kali ini adalah munculnya masyarakat sebagai hasil dari perkembangan teknologi komunikasi menjadikan pola komunikasi turut mengalami perubahan. Budaya komunikasi yang dilakukan masyarakat maya melibatkan proses-proses interaksi dengan menggunakan simbol-simbol. Interaksi ini yang kita sebut sebagai interaksi simbolik. Dalam prosesnya, masyarakat maya membentuk budaya dan pola komunikasi tersendiri. Lewat teknologi informasi, mereka menyampaikan pesan dalam sebuah kelompok
yang terbentuk lewat sosial media yang digunakannya. Pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk simbol yang diberi makna. Hal ini menjadikan komunikasi masyarakat maya kaya akan makna karena sejatinya simbol lebih bermakna daripada pesan-pesan verbal. Sekian yang dapat saya sampaikan pada video kali ini. Terima kasih. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.